Tuhan itu senang ya mendengarkan puji-pujian kita. Tapi puji-pujian yang tentunya keluar dari isi hati kita yang paling dalam. Kalau kita memuji Tuhan dengan setulus hati, tidak terasa damai sukacita selalu ada dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, biarlah hidup kita senantiasa diisi dengan puji-pujian. Coba kita akan melalui setiap tantangan hidup. Ya. Baik, saudara sekalian, kita akan sambung dengan nyanyian Mencari Damai. Haleluya, puji Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 damai. Lembah jurang turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi-tinggi naik-naik mencari damai. Lembah jurang turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Tiada damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudara sekalian. Damai tidak bisa dicari di dalam dunia ini kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus. Apakah kekayaan akan membuat kita damai? Belum tentu. Apakah kita memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi membuat kita damai? Belum tentu. Walaupun kita hidup cukup pas-pasan, tapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus, maka hidup kita senantiasa diisi. Setiap saat kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita masuki ke ruang kesaksian. Mungkin di antara saudara yang mau bersaksi, mungkin dari Lailai atau Andi. Oke, kalau belum ada, kita undang Konco untuk membawakan lagu puji-pujian. Kami persilahkan, Konco.
duduk situ seperti rasa mual gitu ya. Tahu, pengen tahu dah. Judulnya teh apa? Haleluya, terima kasih Koncu. Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya merasa ada sesuatu yang hilang. Ya. Istri saya nggak hadir di sini karena sakit. Saya sendiri suka membayangkan kalau malam-malam khususnya waktu saya sendiri, saya merenung suatu saat kita akan berpisah satu dengan yang lain. Lalu saya ngobrol sama istri, ya suatu saat kita akan berpisah. Tapi kita beruntung punya Tuhan Yesus. Kita hidup kita menjadi penuh dengan pengharapan. Bayangkan kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, hidup ini penuh dengan kesia-siaan.
penuh dengan kehampaan. Saudara sekalian, lebih baik saya sakit ya, kalau saya lihat istri atau anak sakit, saya lebih baik, lebih nggak tahan. Sakit yang saya derita saya udah biasa, tapi justru saya kalau melihat orang-orang yang saya kasih sakit, lebih baik Tuhan biarlah saya yang menanggungnya. Ya. Kadang kalau malam-malam saya suka kasihan juga ke istri, sakit-sakit badannya, lalu segala kerasa ini itu. Saya hanya bisa Tuhan bawa di dalam doa. Satu hal yang saya minta, biarlah sakit penyakit biar saya yang tanggung, karena memang saya udah terbiasa dengan sakit penyakit. Pengennya keluarga, anak-anak itu pada sehat, saudara-saudara pada sehat. Kadang saya juga kalau lihat Ibu Incai sampai jalan waktu itu terpokok-pokok, saya merasakan, aduh, gimana kalau saya seperti itu? Mungkin saya udah nggak bisa ngerasin anak-anak, nggak bisa naik motor, ya. Oleh karena itu, selama kita masih ada kesempatan, kita puji Tuhan, kita senangkan Tuhan. Haleluya. Doa syafaat akan dibawakan oleh Konju, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan Damai yang Padaku. Damai yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, namun Tuhan beserta. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan besertaku panjang hidupku, hanya Tuhan Yesus harapanku. Dia berkenan memuliakan Raja, waktuku terima damai-Nya. Tapi damai-Nya wajar pun mereka, Tuhan Yesus oh sangat indah. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku panjang hidupku, hanya Tuhan Yesus harapanku. Damai yang menghidupkan selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan besertaku panjang hidupku, hanya Tuhan Yesus harapanku, hanya Tuhan Yesus harapanku. Kami persilakan Koncu, mungkin bisa disisipkan doa untuk anak-anak yang sakit dalam pemulihan. Anak Pak Denny, puji Tuhan udah sehat kembali ya. Kami persilakan Koncu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang kudus di dalam surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni segala dosa kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Bapa bebaskan kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa. Segala puji syukur Tuhan, Kau senantiasa menyertai berkati kami di masa ini. Kami berkumpul bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang puji dan kami muliakan Bapa. Segala puji dan syukur Tuhan, Kau bimbing data kami di mana kami bertempat tinggal berada, yaitu di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami hingga kami dapat melakukan segala kegiatan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu, di mana saat ini Bapa Kau telah memilih Presiden kita Pak Jokowi, di mana ya Tuhan menyertai berkati dia hingga saat ini Bapa. Indonesia dapat dikendalikan, segala persoalan perkara dapat diatasi dengan baik, dan damai sejahtera menyertai kami semua Bapa. Ya, saat ini kami merasakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan tinggal di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kami. Dan saat ini Bapa, kami juga teringat Bapa, di masa ini juga Bapa, kami tinggal di Cianjur, di mana Tuhan Yesus Kristus, di mana keamanan, ketentraman, kenyamanan kami rasakan. Ini semua Bapa karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semuanya, hingga kami boleh merasakan ketentraman, kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan berkatilah Bapa, di mana Bapa saat ini Bapa Martinus dia berada, dia sedang menjalankan tugas apa yang Tuhan berikan untuk menjalankan kewajibannya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai berkati dimanapun ia berada. Kiranya Tuhan apa yang perbuat dia akan lakukan, kiranya Tuhan menyertai berkati hingga membuahkan hasil apa yang dia kehendaki. Haleluya Bapa. Dan terima kasih juga Bapa, di mana Bapa pimpinan kami di Bandung, kiranya Tuhan senantiasa menyertai berkati hingga semua Bapa hamba-hamba yang menjalani tugasnya dapat tunaikan dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih juga Bapa hamba-hamba-Mu yang tadi utus ke Cianjur, kiranya Tuhan Bapak Deni terutama Bapa, segala puji syukur dengan Tuhan Yesus senantiasa menyertai berkati dalam perjalanan maupun di dalam kehidupannya Bapa untuk menjalankan tugas. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan senantiasa menyertai berkati dimanapun ia berada, karena segala apa yang Tuhan berikan untuk menjalankan tugasnya dapat disertai diberkati, dan Bapa berkati keluarganya, baik ada yang sakit maupun ibu Bapak yang sakit, semuanya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai berkati, diberikan kesehatan semua, keselamatan, kesembuhan yang dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan berkati juga Pak di sini jemaat-jemaat yang meskipun apa adanya Bapak, tapi kami merasakan kami sukacita semuanya Bapak. Ya Tuhan Yesus menyertai berkati semua agar kita senantiasa tetap setia datang ke hadirat Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan puji dan kami muliakan. Ya Tuhan menyertai berkati di mana Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang mungkin tidak bisa hadir atau ada halangan yang lain, kiranya Tuhan tetap menyertai berkati agar semua persoalan perkara yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan benar Bapak. Berkati juga Bapak Ibu Buncai dari sakit kakinya Bapak di Bandung berobat, ya Tuhan kami minta mohon jamahan-Mu, menyertaan-Mu Bapak agar mendapatkan suatu kesembuhan untuk keselamatan baik rotu jiwa dan raga. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan menyertai dan berkati kita semua. Masa ini Bapak, kami kembali melanjutkan ibadah ini dengan baik dan benar. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus Yesus. Kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Koncu. Kita akan masuk ke persembahan. Saya akan bacakan untuk surat panggilan memberinya itu Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 saya akan bacakan untuk saudara sekalian.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Puji Tuhan. Saudara Lele akan membantu kita. Kami persilakan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau akan memberkati tangan-tangan yang akan memberi ini. Semoga persembahan ini akan menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Atas nama Bapa kami berdoa. Amin. Persembahan dijalankan 2 kali. Oke, kita nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita akan menikmati firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Dani yang terambil di dalam Mika 6 ayat 8. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mika 6 ayat 8 demikian bunyinya, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita sambut dengan lagu Hanya Yesus Jawabanku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Izin saya buka masker saya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami percaya setiap kami di tempat ini punya tantangan masing-masing, punya pengalaman rohani masing-masing sepanjang minggu ini. Dan kami tahu sepanjang minggu ini pun kami berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan menjamah kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah lewat semua ini kami belajar untuk menjadi setia kepada Tuhan, karena kami percaya itu yang Tuhan mau dari hidup kami dalam menjalani hidup ini. Pimpin kami Tuhan ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kasih Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Roh Kudus memampukan kami semua mempunyai hati seorang murid, telinga seorang murid, pikiran seorang murid yang mau mendengar, mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan kepada hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami semua dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua. Roh Kudus, ini waktu-Mu menguasai kami supaya kami sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom, selamat sore. Minggu lalu, 2 minggu lalu maksud saya, sepulang dari ibadah hari Minggu, Senin pagi Ferdi bilang ke kami, "Pih, badan aku agak kurang enak." Pikir saya masuk angin karena dia lupa nggak bawa jaket, dia duduk di mobil L300 di belakang. Kalau malam duduk di bagian belakang L300 itu seperti duduk di freezer, dinginnya minta ampun. Padahal itu udah dikecilin sama saya AC-nya. Ya. Rupanya dia tertidur dan pikiran saya dia masuk angin. Jadi waktu Senin saya kerok dia, memang merah, waktu dikerok merah. Pegang demam, ya udah, saya kasih obat demam, dia tidur. Dia tidur, tapi berapa lama kemudian, "Pih, badan aku kok sakit-sakit bener ya, tolong urutin dong." Jadi saya pijit dia, lalu saya ngomong sama istri saya, "Ferdi ini biar badannya lebih gede dari saya tapi dia manjanya luar biasa, kan anak bungsu," pikir saya. Jadi ya udah kami urut. Sorenya dia bilang, "Pih, masih ini kaki aku kok pegel banget gitu." Pikiran saya mau flu. Jadi obatnya saya ganti obat flu. Tidur lagi dia, besoknya kejadian seperti itu lagi. Dan hari Rabu saya bilang, kita ke dokter aja deh. Ya, karena dia sakit-sakit badannya. Lalu bawa ke dokter. Dokternya bilang kita observasi 2 hari. Ya, jadi dipegang demamnya cuma diukur 37,8, nggak sampai 38. Jadi pikir saya juga bukan apa-apa ya, karena kalau saya baca-baca di internet kalau DB itu harus tinggi gitu ya, 39 sampai 40 gitu loh. Lalu tiba-tiba hari keempat turun. Setelah 2 hari masih demam. Bahkan hari keempat itu dia jadi 38,4 waktu saya ukur. Lalu saya bilang, udah kita ke dokter lagi aja deh. Karena udah 2 hari. Lalu 2 hari dokternya bilang tes darah aja ya. Lalu dites darah, trombositnya masih 106.000. Memang turun, harusnya 150.000 minimal. Dia 106.000. Tapi dokternya bilang ini obatnya dikasih lagi, lalu kami pulang, udah 106.000, besoknya kan dia harus dites lagi darah. Karena resikonya kalau kami rawat jalan ya harus setiap hari diambil darah untuk dites. Besoknya saya antar lagi,
turun jadi 87.000. Itu hari Jumat, 87.000. Dokternya bilang, harusnya udah dirawat nih. Oh, terus si Barirong, badannya juga seger kok, nggak apa-apa. Memang badan dia seger. Jadi nggak apa-apalah. Lalu kami pulang, saya bilang besok papi mau pergi, karena waktu itu Sabtu ya, hari Sabtu, Andi sama Lele mau nikah, saya bilang papi harus pergi, nanti mami aja yang tunggu kamu, papi ke Cianjur. Jadi hari Sabtu saya dijemput Pendeta Martinus, saya bilang sama istri saya kalau ada apa-apa bawa cepat ke Cahaya Kawaluyaan Kota Baru. Di jalan saya telepon ke rumah sakit, saya bilang kalau sampai ini, oh iya Pak silakan bawa saja Pak ke UGD gitu. Ya udah. Dalam hati saya, saudara, dalam hati saya sama seperti yang Pak Cancan rasakan. Tuhan, kalau boleh jangan anak saya, jangan orang yang saya kasihi yang sakit. Lebih baik sayanya. Untung Tuhan itu nggak bilang, oke. Kebayang saudara, Sabtu ker di jalan jujuk gering. Jadi itu pergumulan saya di jalan, Tuhan saya susah. Kalau 1 minggu saya merasakan bagaimana beban itu ada di diri saya dan saya begitu takut kalau anak saya atau keluarga saya menderita. Sangat khawatir. 1 minggu itu betul-betul iman saya seperti dipres, mau tetap setia percaya atau saya mulai berpikir hal yang lain. Lalu saya jalankan tugas di pernikahan Andi dan Lele dengan harapan, Tuhan, saya percaya setelah pulang sama seperti cerita Alkitab mengatakan anakmu sudah sembuh. Oh, itu yang ada di bayangan saya ya. Itu ada di bayangan saya. Lalu saya pulang sampai rumah memang dia udah nggak demam. Nggak demam, tapi saya bilang, Di, kalau besok papi kan saya tugas minggu subuh saya tugas di pusat. Papi tugas dulu, nanti papi cepat pulang. Lalu di bayangan saya masih terngiang-ngiang seperti itu. Nggak akan turun lagi lah trombositnya karena saya waktu itu beli obat untuk menaikkan trombosit. Dokter bilang ini bagus, apotek bilang Pak ini obat bagus. Lalu kekasihnya Philip itu, pacarnya Philip itu dokter. Jadi waktu saya kirim ke Philip obatnya, kekasihnya Philip bilang itu obat bagus Ya, itu obat bagus. Wah, saya lebih tenang. Obatnya bagus. Dokter, perawat bilang ini obat bagus. Ya udah, makan Ferdi. Obatnya gede. Itu ekstrak jambu merah buat naikin trombosit. Bayangan saya setelah dia makan besok dites naik, yakin. Ya. Besoknya saya pulang tugas. Saya sampai rumah, Ferdi bilang, Pih, kok perut aku nggak enak ya? Gitu. Yang mana Di? Ini kayak keganjel gitu loh, Pih. Wah udah, saya bilang Di ke rumah sakit. Karena saya udah nggak bisa lihat. Kalau ditanya mimisan, enggak. Ditanya dia lemes, enggak. Udah seger badannya, cuma perutnya nggak enak. Saya bilang udah ke rumah sakit aja. Pergi kami ke rumah sakit dan waktu di rumah sakit masuk UGD, lalu dokternya pun ketawa-ketawa. Karena Ferdinya seger. Memang gak kayak orang sakit. Lalu dia bilang, dokter bilang kita tes paru-paru dan tes di trombosit lagi. Dan setelah sampai di trombosit jadi 70.000, turun lagi. 87.000 ke 70.000. Lalu dokter bilang kita rawat aja ya. Gitu. Saya lemes. Karena ini Ferdi yang kedua dia kena DB dan kondisinya sama. Wah, lemes saya. Dalam hati saya, Tuhan, semua yang Kau suruh rasanya aku sudah lakukan. Aku tetap melayani Tuhan, aku sepertinya mengabaikan semua yang ada di dalam diriku dan aku melayani Tuhan. Dalam bayangan aku Tuhan, mosok Tuhan tinggal ngomong, naik itu trombosit.
lagi, sembuh itu perutnya. Tapi ini enggak. Ferdi udah, aduh, dia dipasang jarum infus ya. Saya pikir jarum infus kan kecil, nggak tahu jarum infus itu panjang banget ya. Ditusuk. Jadi masuk, kami cari kamar, lalu dapat kamar dirawat. Tapi dia memang Ferdinya kayak nggak sakit. Dan saya tambah khawatir, saya tambah takut karena apa? Karena dia sehat, badan dia kayak nggak apa-apa. Saya jadi tambah takut. Wah ini apa dalamnya kenapa-napa ini anak gitu. Tapi saya berusaha untuk jadi tenang dan berusaha menguasai hati saya walaupun hati saya nangis. Saya tuh nggak bisa lihat anak-anak saya kenapa-napa tuh nggak bisa. Lalu sorenya Lani datang sambil Pak Jujur berangkat ke sini, Lani di drop di rumah sakit. Kami ngobrol apa segala, lalu kami pulang, datang cicinya Ferdi, temenin dia, malam kami balik lagi, lihat dia lalu kami tinggal karena dia bilang, tapi tinggalin aja nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, ada suster juga, ya udah. Kami pulang dan waktu pulang saya masih berharap Tuhan lakukan yang terbaik, yang menurut Tuhan paling baik buat anakku ini. Lalu besoknya kami ke rumah sakit hari Seninnya, saya bilang sama Ferdi, kata dokter apa? Karena saya nggak sempat ketemu dokter. Dokter bilang, dah kata dokter juga ini mah besok juga pulang Selasa. Ya itu pikir, oh ya udah kalau gitu di 1 malam lagi aja. Saya udah bawa aqua, saya udah bawa bajunya dia, saya beli sendal jepit karena nggak ada sendal jepit saya beli. Dia lagi tiduran, tiba-tiba suster datang dan bilang, Ferdinand sekarang trombositnya sudah 135.000, mau 1 malam lagi atau mau pulang? Oh ya pulang, kata si Ferdi, pulang aja udah. Lalu pulang ke rumah dan dia seger, dia sehat dan puji Tuhan hari ini dia sudah bisa melakukan lagi aktivitas dia seperti biasa, dia sudah sehat. Tapi yang saya mau, kenapa saya ceritakan ini? Karena ini kaitannya dengan kesetiaan. Kalau tadi kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 mengajarkan kita, mengingatkan kita ada 3 yang Tuhan tuntut dari hidup orang percaya. Mika pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Lalu perhatikan apa yang dituntut Tuhan selain 1 berlaku adil, 2 cintai kesetiaan, yang ketiga hidup rendah hati di hadapan Allah. Hari ini kita mau bicara tentang setia, mencintai kesetiaan. Kalau tadi dalam lagu kita bisa nyanyi, tidak ada yang bisa beri kita damai, hanya Tuhan yang beri bisa kita damai. Sekalipun aku ada dalam lembah kelam, sekalipun aku ada di dalam segala hal yang menyulitkan, tetapi damai Tuhan bisa menguasai hati kita dan bisa membuat kita jadi setia. Hari ini kita mau belajar arti dari mencintai kesetiaan itu. Arti setia dalam Kamus Bahasa Indonesia saya coba buka, artinya tetap dan teguh hati, berpegang teguh. Kesetiaan adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab hidup seseorang. Kesetiaan seseorang merupakan wujud pengabdian dalam hidup yang dilakukan. Ya, jadi kesetiaan itu wujud pengabdian. Kita mengabdi kepada keluarga, kita mengabdi kepada teman, kita mengabdi kepada gereja, kita mengabdi kepada Tuhan terutama. Itu adalah wujud kesetiaan yang dipraktekkan dalam hidup. Saya baca tentang abdi dalam di keraton. Ternyata abdi dalam di keraton itu tidak semua adalah orang-orang yang berekonomi lemah atau berpendidikan rendah. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang doktor, ada yang punya gelar luar biasa. Tapi mereka mengabdikan dirinya menjadi seorang abdi dalam. Mereka bergantian tugas untuk mereka menjadi pengabdi ke raja, ya, sultan atau raja. Lalu berapa gaji mereka? Gaji mereka 15.000. 15.000 1 bulan. Beli mie Kang Luna aja udah nggak dapet.
15.000 1 bulan, tapi mereka tetap lakukan. Mereka jalankan. Kenapa? Wujud kesetiaan mereka, mengabdikan diri mereka kepada orang yang mereka anggap berharga sekali buat mereka. Hari ini kita diajar oleh Tuhan mewujudkan pengabdian kita, kesetiaan kita melalui kehidupan kita sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan dimulai dari hal yang sederhana, dari keluarga kita sendiri. Kita belajar setia. Kita buka sebentar Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Artinya nggak gampang cari orang yang setia. Tidak mudah mencari orang yang setia. Dan mungkin kita juga bisa tidak setia. Hubungan bisa pudar, rumah tangga bisa hancur, kehidupan berjemaat bisa hancur, bisa pudar karena kita tidak setia dalam hidup ini. Ada banyak yang akhirnya harus kehilangan hubungan karena kasih itu hilang dan membuat pudar kesetiaan itu. Kita buka kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Mulai kata hendaklah. Wah, ini kecil banget tulisannya. Saya bacain ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara perhatikan kata hendaklah. Kata hendaklah ini bukan anjuran. Mau boleh, enggak, ya enggak apa-apa. Bukan. Di bagian ayat ini kata hendaklah itu satu kepastian yang harus dilakukan, dikerjakan, dan tidak bisa ditawar-tawar. Setia sampai mati. Dan Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Gak ditawar-tawar lagi. Tuhan gak bilang kamu mau mahkota kehidupan, ya boleh, mau boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi Tuhan menuntut. Seperti yang tadi kitab Mika katakan. Yang dituntut oleh Tuhan, cintai kesetiaan itu. Jadi kata hendaklah mengajar kita, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau menikmati semua yang Tuhan siapkan, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, setialah bahkan sampai mati. Setialah sampai mati. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan itu? Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, kesetiaan itu harus lahir dari dalam diri kita keluar. Bukan dari luar mempengaruhi ke dalam. Kalau dari luar mempengaruhi ke dalam, kesetiaan bisa pudar. Contoh, saya bisa setia karena saya dikasih uang banyak sama Pancu. Wah, sekali datang saya dikasih 10 juta sama Pancu. Wah, setia saya sama Pancu. Karena apa? Saya dapat sesuatu dari Pancu. Waktu Pancu gak kasih saya mulai mikir. Biasa dibere, nanti dibere. Mulai pindah ke lain hati. Itu kesetiaan yang dari luar masuk ke dalam.
Saya diberi jabatan dengan kuasa yang penuh. Jadi saya setia dengan apa yang saya lakukan karena saya punya jabatan. Itu dari luar ke dalam diri saya. Tetapi kesetiaan yang Tuhan mau ialah kesetiaan yang dari dalam, lahir dari hidup kita, dan itu diwujudkan lewat segala perilaku kita keluar. Sehingga apapun keadaannya, apapun yang harus dijalani, apapun yang harus dihadapi, kesetiaan itu tidak akan pudar. Karena apa? Dia lahir dari dalam dan hanya bisa didapatkan ketika kita hidup di dalam pertobatan. Kita buka sebentar kitab Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan ke-39. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang diterima. Kesetiaan kita bisa dilakukan karena produknya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, membuat kita mengalir keluar, diwujudkan dalam perilaku. Sehingga apapun keadaannya, karena itu kerjanya Roh Kudus, tidak akan dipengaruhi. Mau dikasih, mau nggak dikasih, mau diberi jabatan, nggak diberi jabatan, dia mengalir, dia keluar, dan nggak ada yang bisa tahan. Karena Roh yang kerja. Dan pada akhirnya Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 tentang buah roh, dan salah satunya buah roh itu ialah kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini produk dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Aliran air hidup, Roh Kudus akan memampukan kita. Karena apa? Karena keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah menganugerahkan dan bekerja dalam hidup kita. Kitab Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang Allah kerjakan dalam diri kita membuat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menghasilkan aliran air yang hidup, membuat kesetiaan itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tetap menjadi setia ketika kita sadar bahwa kesetiaan itu bukan hasil usaha kita. Karena kalau hasil usaha kita, kita akan bisa kecewa dengan yang namanya kesetiaan. Tetapi karena Roh Allah yang bekerja, membuat kita tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tetap setia.
karena roh yang bekerja. Yang kedua, kalau tadi kesetiaan itu harus lahir dari dalam diri kita, maka yang kedua, kesetiaan itu berkaitan erat dan dilakukan karena ketaatan. Setia bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja dan mengajar kita untuk menjadi taat. Seseorang yang setia, dia akan diawali dengan ketaatan dia terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga dia bisa jadi setia. Tahun 90-an saya punya hobi pelihara anjing Doberman. Saya senang sekali sama anjing Doberman. Tapi anjing ini harus sekolah. Kalau enggak dia enggak nurut. Mau di Pak Yefta waktu itu juga pelihara satu, karena dia lihat saya bawa anjing Doberman, Pak Yefta pengen. Lalu almarhum Pak Yefta bilang sama saya, Den tolong cariin buat engku. Saya beliin satu. Saya bawain satu anjing yang besar, lalu ditaruh di rumahnya. Yang membedakan antara anjing saya dengan anjing punya Pak Yefta, anjing yang saya dilatih. Anjing Pak Yefta tidak dilatih. Jadi kalau anjing itu tidak dilatih, dia akan seradak seruduk gimana dia aja. Dipanggil juga cuek, dipanggil namanya pergi. Tapi karena yang kami dilatih, jadi dia diajar untuk taat sama tuannya. Dia dilatih untuk duduk, baring, makan pun dilatih. Karena kalau dia tidak disuruh makan, dia nggak akan makan. Makanya dia nggak bisa diracun. Disuruh nyerang, dia akan serang. Dilatih untuk jaga Philip, dijaga Philip. Nggak ditinggalin. Dan kalau di rumah ada tamu datang, anjing itu di pinggir saya, dan saya bilang stay, dia akan diam. Kalau ada tamu datang yang tidak dia kenal, dia nggak gonggong. Dia diam tapi dia liatin. Gak lepas dari orang yang ada di depan saya, matanya. Kalau saya bilang serang, serang. Dan dia dilatih untuk menyerang leher. Karena dia tinggi anjingnya. Jadi saya ingat-ingat lagi, bagaimana dia bisa setia sama saya, yaitu ketika dia dibuat jadi taat dulu. Ketika saya bilang sit, duduk, dia akan duduk. Ketika saya larang dia untuk makan, sekalipun itu daging di depan matanya dia, daging mentah di depan matanya dia nggak akan makan. Karena saya atau Lani belum suruh dia makan. Tapi begitu kami bilang eat, makan, dimakan. Kami suruh stop, sekalipun dia lagi anak makan, dia stop. Dia berhenti. Jadi ketaatan itu akan membuahkan kesetiaan. Sama dengan hidup orang percaya, bukan berarti saya membandingkan dengan anjing, bukan. Tetapi yang saya lihat, Tuhan kadang-kadang harus membuat kita taat dulu supaya kita jadi setia sama Dia. Tuhan tempatkan firman Tuhan sebegini banyaknya dalam hidup kita dengan satu tujuan, supaya kita taat sama Tuhan. Karena dengan taat, otomatis kita menjadi setia tanpa harus disuruh. Karena itu Tuhan harus bentuk kita untuk jadi taat. Lewat semua pengalaman hidup kita menjadi taat. Ketika susah, Tuhan katakan tetaplah berdoa. Susah, sulit? Sulit, saudara. Sulit sekali. Melihat ada keluarga yang menderita, kita bisa tetap setia berdoa, kadang sulit, saudara. Kadang ditungguin yang sakitnya, padahal yang sakitnya. Istri saya suka tegur saya kalau anak saya sakit, saudara. Karena kalau anak saya sakit, saya suka nggak betah diem. Nanti bentar-bentar saya pegang lagi ininya, nanti bentar-bentar kakinya. Nanti istri saya bilang, atuh rekumaha esna eta budak. Baru juga mau tidur saya pegang kepalanya, takut. Saya lihat apa lagi, keringetan atau enggak. Jadi anaknya enggak istirahat. Ya, jadi kadang-kadang itu yang sering membuat kita seperti itu. Ya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menjadi
taat. Supaya kita bisa setia. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah baca kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini kisah yang pasti Bapak Ibu Saudara pernah baca, pernah dengar juga, pernah saya khotbahkan juga, pernah dengar dari khotbah beberapa orang juga. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 tentang jatuhnya, runtuhnya tembok Yeriko. Orang Israel disuruh keliling dan berteriak, tembok Yeriko itu runtuh. Saya melihat beberapa poin dari ayat-ayat yang diberikan. Beberapa hal yang Tuhan tunjukkan kepada orang Israel untuk dilakukan, dan itu mereka lakukan sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan sama Tuhan. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, ada ditempatkan orang-orang yang sudah ditentukan sama Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 nanti Bapak Ibu Saudara baca di kitab Yosua, ada 7 orang imam yang harus berjalan di depan tabutnya Tuhan. Ayat yang ke-9 ada pembawa senjata yang harus berjalan di depan para imam. Di ayat yang ke-9 juga ada barisan penutup di belakang. Ini aturan yang Tuhan buat. Jadi nggak bisa sembarangan tabutnya dibawa kumaha urang we, nggak bisa. Imam harus jalan di depan tabut, di depan imam harus ada pengawal, di paling belakang juga harus ada yang ngawal. Nggak bisa cuek-cuekan, itu nggak bisa. Lalu yang berikutnya, tidak boleh bersorak sebelum waktunya, bahkan di firman Tuhan dikatakan tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ayat yang ke-10 nanti Bapak Ibu Saudara baca. Firman Tuhan berkata, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ini aturan yang Tuhan buat supaya orang Israel taat. Lalu yang berikutnya harus keliling sesuai aturan. 7 hari mereka keliling, setiap hari mereka keliling 1 keliling, hari kedua 1 putaran, terus sampai hari ke-7 mereka harus muter 7 kali. Lalu setelah sampai yang ke-7 ayat 20 berkata, bersoraklah, kota itu diserahkan. Lalu bangsa Israel bersorak, dan betul tembok itu runtuh. Dan mereka bisa masuk ke Yeriko. Dan yang tidak ketinggalan di ayat yang ke-18, Tuhan berpesan, kamu jaga diri kamu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan supaya jangan kamu ambil. Kata Tuhan, jangan serakah sekalipun sudah berhasil. Dan orang Israel lakukan, walaupun pada akhirnya ada yang melanggar dengan mengambil barang milik yang dikhususkan. Dan Tuhan hukum, 1 keluarga dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa saya mengajak kita melihat kitab Yosua pasal 6 ini? Karena di situ ada aturannya Tuhan, ada taktiknya Tuhan yang harus ditaati dengan setia. Maka ada hasil yang diperoleh. Hidup kita orang percaya harus Tuhan buat jadi taat. Supaya apa? Kita setia melakukannya dan kita peroleh hasilnya. Wahyu tadi katakan mahkota kehidupan Tuhan berikan ketika kita setia. Prosesnya tidak mudah. Sama. Ketika proses Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, ada proses yang harus dilakukan. Ada ketaatan yang harus dilakukan. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Hasilnya baik. Jadi yang kedua yang Tuhan mau ajarkan, kesetiaan dilakukan karena ketaatan. Yang ketiga, yang terakhir, kesetiaan itu bisa terjadi, dihasilkan dalam hidup kita karena pengorbanan. Karena pengorbanan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kira-kira perlu pengorbanan tidak setiap minggu datang ke tempat ini? Jam 3 meren kudu siap-siap, jam 4 ya.
Aduh, kalau yang dagang macam apa teh buru-buru, aduh ayo naik meuli, aduh maaf ya kita udah mau tutup nih. Ada yang biasa pergi dulu, kemudian jam 4, ayo cepat pulang. Siap-siap ke gereja. Hujan gede datang. Ada pengorbanan yang dilakukan. Itu wujud kesetiaan yang lahir dari dalam. Berani, rela, berkorban. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya baca firman Tuhan, semua tokoh yang ada, mereka setia kepada Allah. Karena mereka juga mau untuk berkorban. Abraham diuji mengorbankan Ishak, dia lakukan. Musa bergerak untuk Tuhan dengan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang dihadapi ini bangsa yang bandelnya setengah mati. Lalu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, difitnah, dilupakan oleh teman sepenjaranya, dan pada akhirnya kita lihat kesetiaan yang dilakukan Yusuf membuahkan hasil yang luar biasa. Ruth mengorbankan dirinya untuk tetap setia ikut Naomi, sekalipun Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi Ruth berkata, aku akan ikut engkau. Sampai akhirnya Ruth ada di salah satu daftar silsilah keturunan dari Yesus. Yang berikutnya Esther berani menghadap raja ketika dia mendengar bangsanya akan dimusnahkan oleh Mordekai. Dia menghadap raja dengan pengorbanan, dia bisa mati karena dia datang tanpa dipanggil oleh raja. Tapi dia lakukan. Kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya hadir setia di gereja, hadir setia beribadah secara pribadi, hadir setia memuji memuliakan nama Tuhan, akan membuahkan hasil. Amin. Tidak akan sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau hari ini ada sesuatu yang sedang kita korbankan, percayalah, Tuhan akan bayar lunas semuanya. Tuhan akan lakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ada ketakutan? Ya. Ada kekhawatiran? Ya. Tetapi ketika kita tetap setia sama Tuhan, di tengah segala ketidakpengertian kita, tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Pengalaman hidup, jadikan itu satu keadaan yang membuat iman kita tetap tumbuh. Sekalipun kadang-kadang iman kita babak belur. Ya. 2 minggu yang lalu saya alami babak belur banget iman saya. Saya sampai telepon Philip, Lip, bantu doa papi. Papi ngerasa lagi babak belur. Iman papi lagi digoncang-goncang luar biasa. Macam-macam, mulai dari papi saya, lihat anak saya, lihat kondisi seperti itu. Wah, luar biasa. Dan 2 minggu lalu sepulang gereja Verdi sakit, hari kedua saya agak kurang enak badan. Saya cepat makan obat. Saya hantam pakai vitamin. Saya harus fit. Saya bilang karena saya punya tugas hari Sabtu. Saya harus dalam kondisi baik. Dan saya istirahat. Saya nggak terlalu geber kerjaan saya. Dan semuanya baik. Saya percaya ketika kita lakukan semuanya dengan kesetiaan yang lahir dari dalam, karena Roh Kudus yang bekerja,
dengan ketaatan kita dan pengorbanan yang kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah berhutang dalam hidup orang percaya. Amin. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya ketika kami berani mengambil keputusan untuk mencintai kesetiaan, kami tahu jerih payah ini tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun kadang Tuhan kami harus sepertinya jatuh bangun kami mempertahankan iman kami. Tetapi kami percaya ketika kami berani bertahan, tetap bertahan, kami tahu tidak sia-sia hasil yang kami dapatkan. Mungkin kami menunggu lama, mungkin kami merasa terlalu lama, tetapi kami percaya semuanya tepat pada waktunya yang Tuhan sudah atur. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang Tuhan sudah tempatkan untuk kami selalu memandang kepada Yesus. Sehingga ketika kami lemah kami kuat. Ketika kami jatuh kami ditopang dan kami bangun kembali. Ketika kami takut, kami diberi keberanian karena Yesus menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menilik hati mereka yang paling dalam, Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan mereka, kegelisahan mereka, entah di usaha mereka, entah di hidup rumah tangga mereka, entah dalam pergaulan, lingkungan, segala macam Tuhan Engkau Allah Maha tahu. Oleh karena itu kami berdoa dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kekuatan yang dari Tuhan akan menolong jemaat ini untuk terus bertumbuh, semakin bertumbuh. Hingga pada akhirnya kami akan melihat mahkota kehidupan itu Tuhan berikan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Cik. Ya, sebelum nanti saya minta tolong Pak Nandi untuk berdoa menutup ibadah kita hari ini. Saya mau naikkan kita satu pujian. Lagu ini menuliskan seperti wanita mengurapi Tuhan, menangis di bawah kakinya Tuhan. Dia memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Segala bebannya dia bawa pada Tuhan. Dan satu janjinya, setia sampai akhir hidupnya. Dan biarlah ini juga menjadi janji kita ketika kita harus menangis di bawah kaki Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Dia, karena semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
lagi kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pak Nandi, saya persilakan untuk berdoa buat kita menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, di akhir pengunjung kebaktian ini kami bersyukur kehadirat Tuhan. Kami telah diberkati melalui firman Allah. Kami diajarkan Tuhan untuk setia kepadamu ya Bapa. Walaupun tidak mudah untuk kami melakukan ini ya Bapa, karena tantangan pencobaan yang kami hadapi seringkali membuat kesetiaan kami menjadi luntur di hadapan Engkau Tuhan. Tapi firman Allah mengajarkan pada malam hari ini untuk tetap kami setia sampai Engkau memanggil kami, hingga Engkau mengaku dan Tuhan Yesus, Engkau bangga untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu yang setia. Bimbing terus Tuhan kami, karena tanpa pimpinan-Mu kami tidak sanggup Tuhan Yesus menghadapi setiap tantangan hidup ini. Tapi Roh Kudus kalau menyertai kami yakin Tuhan, kami mau belajar terus tetap setia kepada Engkau. Berkati pada misi keluarga Tuhan, jadikan saluran berkat keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati papahnya, kesehatannya ya Bapa. Tuhan berkati juga anaknya Ferdi, biar dalam pemulihan kesehatannya lebih prima lagi, hingga bisa melayani pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus juga anak-anak yang lainnya, Philip dan juga anaknya yang perempuan Tuhan, berserta dengan menantunya. Biarlah keluarga ini senantiasa keluarga yang memuliakan nama Tuhan, memberikan contoh teladan yang baik tentang kesetiaan Tuhan Yesus kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Sekali lagi Tuhan, jadikan pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Mari terima berkat dari Tuhan. Angkat hati kita, angkat tangan kita, arahkan pandangan pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemenangan, kekuatan yang dari Tuhan akan senantiasa dilimpahkan dalam setiap hidup kita, sehingga kita boleh menatap kehidupan, menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kasih setiamu menyertai umatmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Aku
memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali, ambil waktu teduh sejenak. Amin. Terima kasih. Selamat